Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Alhamdulillah, kita memasuki pertemuan kedua pembelajaran jarak jauh atau daring di masa pandemi ini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan kekuatan. Amin. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai barisan bilangan sebagai kelanjutan dari materi terdahulu, yaitu mengenai pola bilangan. Apa itu barisan bilangan? Mari kita lihat bahwa pola bilangan itu menghasilkan suatu barisan bilangan, yaitu urutan bilangan yang memiliki aturan tertentu. Nah, dalam barisan ini ada beberapa contoh ya. Ada barisan yang memiliki 5 suku, ya, 1, 3, ya, di mana suku 1 ini sebagai suku pertama, atau U1, 3 sebagai suku kedua, U2, 5 itu sebagai suku ketiga, 7 suku keempat. Nah, kemudian bagian B, barisan memiliki 5 suku, dan nomor C itu memiliki banyak suku atau tak terhingga. Nah, oleh karena itu di sini ada istilah suku ke N atau suku yang kesekian, ya, dalam suatu barisan bilangan. Nah, di dalam suatu barisan bilangan itu ada aturan tertentu, yaitu ada aturan bertambah, ya, disebut barisan bertingkat 1, yaitu bertambahnya tetap 1 tambah 3, 3 itu ditambah 2, ya, 3 menjadi 5 tambah 2, 5 menjadi 7 ditambah 2, dan seterusnya ditambah 2. Kemudian untuk barisan bertingkat 2 itu bertambahnya itu meningkat, ya, ditambah 1, ditambah 2, ditambah 3, ditambah 4, terus meningkat. Demikian juga untuk barisan bertingkat 3. Ada juga barisan yang dengan aturan dikali, ya. Kalau tadi ditambah, sekarang dikali, ya, seperti ini. 3 dikali 2, 6. 6 dikali 2, 12. 12 dikali 2, 24. Terus 24 dibagi 2, dan seterusnya. Nah, kemudian ada juga yang dipangkatkan. Misalnya 1 pangkat 3, 1. 2 pangkat 3, 8. 3 pangkat 3, 27. 4 pangkat 3, 64. Terus, ya. Itu. Ada barisan Fibonacci. Kalau ini sudah dibahas terdahulu, ya, pada pertemuan yang lalu, bahwa barisan Fibonacci itu adalah suku berikutnya didapatkan dengan menjumlahkan dua suku di depannya. 1 tambah 1, 2. 1 tambah 2, 3. 2 tambah 3, 5, dan seterusnya. Nah, penemunya adalah Leonardo Fibonacci, ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, di dalam suatu barisan itu bisa dirumuskan, ya, agar kita dengan mudah menentukan barisan berikutnya, ya. Sebenarnya bisa dengan cara manual, yaitu menyebutkan satu persatu urutannya, tapi kalau terlalu banyak itu kita akan mengalami kerepotan. Oleh karena itu, dengan menggunakan rumus ini kita akan lebih mudah, ya. Seperti ini. Ada barisan bilangan ganjil mulai dari 3, ya. 3, 5, 7, 10. Coba bertambahnya berapa, anak-anakku? Ya, bertambahnya adalah 2, ya. 3 tambah 2, 5. 5 tambah 2, 7. 7 tambah 2, 9, dan seterusnya. Nah, supaya kita dengan mudah menentukan suku berikutnya, kita menentukan rumus dulu, ya. Nah, caranya adalah setiap bilangan ini kita uraikan, ya. Karena tadi penjumlahnya 2, maka 2 itu sebagai bilangan tetapnya. Artinya 3 itu bisa diurai menjadi 2 kali 1 ditambah 1. Kemudian 5, 2 kali 2 ditambah 1. 7, 2 kali 3 ditambah 1. 9, 2 kali 4 tambah 1. Nah, 2 itu sebagai bilangan tetap, maka kita ambil 2, ya, untuk mendapatkan rumus UN-nya itu. Kemudian ini berurut 1, 2, 3, 4. Ini sebagai urutan suku, ya, suku pertama, 2, 3, dan 4. Oleh sebab itu kita sebut N, dan 1 sebagai bilangan tetap atau sebagai konstanta. Maka barisan ini adalah UN 2N ditambah 1. Nah, sehingga kita bisa menentukan suku yang keberapapun. Misalnya kita ingin mengetahui berapakah suku yang ke-25, nah, berarti U25. Nah, berarti 2 kali 25 berapa? 50 ditambah 1. 51. Berarti urutan pada barisan ini, yaitu urutan yang ke-25 itu berjumlah 51, ya, atau bilangan 51.
Itu rumus khusus suatu barisan. Nah, supaya kita tidak kerepotan menentukan rumus suku ke n, di sini nanti akan diberikan suku umum, rumus umum ya, rumus umum suatu barisan. Perlu kalian ketahui bahwa barisan itu ada dua jenis, yaitu barisan aritmetika dan barisan geometri. Untuk barisan aritmetika itu pengertiannya adalah suatu barisan dengan penambah tetap atau ditambah tetap seperti ini, 1, 8, 15, 22, 29. Nah, ini penambahnya adalah 7 ya. 1 tambah 7 8, 8 tambah 7 15, 15 tambah 7 22, 22 tambah 7 29 dan seterusnya. Nah, penambah tetap ini dalam barisan aritmetika disebut beda ya. Beda itu boleh didapatkan dengan cara suku kedua dikurangi suku pertama. Nah, kalau barisannya menurun, kalau ini kan naik ya. Barisannya menurun seperti ini 30 24, berarti dikurangi, yaitu pengurangnya adalah negatif 10 dengan tetap ya, dikurangi 10 dan seterusnya. Itu pengertian daripada barisan aritmetika, jadi ditambah dengan bilangan tetap. Nah, untuk menentukan rumus pada barisan aritmetika itu ternyata rumusnya seperti ini ya. Kalau tadi rumus khusus, nah kalau ini rumus umum pada barisan aritmetika, yaitu UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 kali B, di mana A itu sebagai suku pertama, N itu sebagai suku yang ditanyakan, kemudian B itu sebagai beda atau suku selisih dari dua suku ya yang berurutan. Selisih dari dua suku yang berurutan. Dan di sini ada suku untuk suku tengah. Itu adalah rumus daripada barisan aritmetika. Nah, supaya jelasnya, coba kita gunakan rumus ini dalam contoh seperti ini. Misalnya ada contoh yang pertama adalah ada suatu barisan 5, 12, 19, 22. Kalau kita lihat, berarti di sini 5 itu sebagai suku pertama atau A. Kemudian bedanya adalah selisih dua suku, yaitu 12 dikurangi 5, berarti 7 ya. Atau 19 dikurangi 12. Atau 26 dikurangi 19 juga boleh. Bedanya 7, kemudian N-nya 10. Dari mana 10? Karena yang ditanyakan, tentukan suku yang ke-10 atau urutan yang ke-10. Nah, baru kita masukkan ke dalam rumus tadi, yaitu rumus suku ke N ini, ya, barisan aritmetika. N-nya kita ganti dengan 10, A-nya kita ganti dengan 5, N-nya kita ganti dengan 10, dan B-nya kita ganti dengan 7. Kemudian kita hitung, 5 ditambah 10 dikurangi 1, 9 kali 7. Artinya 5 ditambah 63 atau 68. Jadi dari barisan ini, suku yang ke-10 itu, urutan ke-10 itu bilangan 68. Ya. Paham anak-anakku? Ya. Dan bagaimana contoh yang kedua bisa bila rumus ini digunakan dalam kejadian sehari-hari. Nah, seperti ini misalnya, Dina setiap hari Dina menyimpan uang di laci, bukan minggu ini ya, hari ya. Hari pertama itu 5.000, hari kedua 7.000, hari ketiga 9.000, terus hari keempat, dan selalu bertambah setiap harinya sebesar Rp2.000. Nah, oleh karena itu ini merupakan suatu barisan ya anak-anak, ya, suatu barisan aritmetik, di mana suku pertamanya adalah 5.000 dan bedanya 2.000 penambahnya ya. Dan karena ditanyakan pada hari ke-20, maka N-nya adalah 20. Kemudian kita masukkan unsur-unsur ini ke rumus tadi, seperti contoh pertama ya, 20, 5.000 ditambah 20 kali 1, 2.000, terus 5.000 tambah 19 kali 2.000, 19 itu dari 20 dikurangi 1 ya. Kemudian 5.000 ditambah 38.000, jumlahnya adalah 43.000. Artinya besar tabungan Dina setelah 20 hari adalah 43.000, itu yang disebut dengan barisan aritmetika. Kita lanjutkan dengan barisan geometri. Nah, kalau barisan aritmetika itu setiap sukunya itu bertambah dengan bilangan tetap, tapi kalau barisan geometri itu bukan ditambah, tapi dikali.
Seperti ini cirinya ya. 1 dikalikan 2 hasilnya 2. 2 dikalikan 2 4. 4 dikalikan 2 8. 8 dikalikan 2 adalah 16. Dan pengalinya itu disebut rasio atau R. Ya, rasio atau R. Nah, seperti ini. Ini rasionya berapa? Nah, kalau ini rasionya adalah dibagi ya, dibagi. Ya. Dibagi. Ya. Terus dibagi. Itu yang disebut dengan barisan geometri. Jadi cirinya dikalikan dengan bilangan tetap. Nah, seperti barisan aritmetika, barisan geometri pun memiliki rumus tertentu. Sehingga kita memudahkan untuk menentukan suku berikutnya. Nah, seperti ini. Ya. Suku ke N pada barisan geometri dituliskan UN sama dengan A dikalikan R pangkat N min 1. Jadi yang dipangkatkan R-nya saja ini. A sebagai pengali. Ya. Nah, untuk R-nya itu tadi ya, suatu suku dibagi oleh suku di depannya. Ya. Pengalinya berapa. Ya. Baik, supaya jelas kita langsung ke contoh saja. Misalnya contoh yang pertama ini. Ditentukan suatu barisan geometri 2, 6, 18, 54. Ditanyakan suku ke-8-nya berapa. Ya. Ini kan baru suku ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8. Berapa? Nah, dengan rumus, ya, mudah saja ya, untuk menentukan suku ke-8 tersebut. Mula-mula kita tentukan A. A itu suku pertama berapa? Ya, 2. Kemudian R-nya berapa? Nah, untuk mendapatkan R, boleh suku kedua dibagi suku ke-1. Atau suku ketiga dibagi suku ke-2. Atau suku ke-4 dibagi suku ke-3. Itu untuk mendapatkan R. Pasti sama hasilnya. Dan N itu 8. Kemudian kita tuliskan rumus ini. Kita ganti unsurnya. N ganti dengan 8. A-nya ganti dengan 2. Kemudian dikali. Ya. Titik ini pengertiannya kali ya. 2 dikali. Kemudian 3 pangkat 8 dikurangi 1. Atau 2 dikali 3 pangkat 7. Nah, 2 kali 2187 sebagai hasil perpangkatan 3 pangkat 7 ini. Kemudian dikalikan, hasilnya adalah 4374. Artinya, pada barisan tersebut, suku yang ke-8 adalah 4374. Paham ya anak-anak? Ya. Dan untuk contoh yang kedua, misalnya ini adalah aplikasi dari rumus barisan geometri. Kita tahu bahwa bakteri itu atau virus ya berkembang biak dengan cara apa? Ya, dengan cara membelah diri, yaitu menjadi 2. 1 menjadi 2. 2 menjadi 4. 4 menjadi 8. Terus, jadi setiap sel bakteri ini berkembang menjadi 2 kali lipat, misalnya dalam waktu 2 menit. Setiap 2 menit berkembang, membelah diri ya. Setiap 2 menit berikutnya membelah. Nah, jika mula-mula ada 50 sel bakteri, ya, berapa banyak bakteri setelah 20 menit? Nah, kalau kita lihat, soal ini merupakan barisan ya. Mula-mula angkanya kan 50. Suku pertama ya, suku pertama 50. Suku kedua berapa coba? Nah, karena membelah diri menjadi 2 kali lipat, maka dikalikan 2, jadi 100. Suku ketiga berapa? Baik, 100 dikali 2, berarti 200 dan seterusnya. Nah, sekarang bagaimana kalau setelah 20 menit, berarti N-nya berapa? 10. Kenapa tidak 20? Karena membelah dirinya tidak setiap menit, tetapi setiap 2 menit. Oleh karena itu, ini dibagi 2. Ya. Jadi hanya 10 suku. Ya. Kita gunakan rumus ini, kemudian kita hitung dengan cara seperti di atas. Ya. A-nya 50, kemudian R-nya 2, N-nya 10, kurangi 1, berarti 50 dikalikan 2 pangkat 9, atau 50 kali 512, hasilnya adalah 25.600. Artinya banyak bakteri setelah 20 menit adalah
25.600 sel gitu ya. Itu contoh yang kedua ya. Barangkali itu yang bisa disampaikan pada kesempatan ini, sehubungan waktu yang sangat singkat ya. Silakan kalian pahami kembali berulang-ulang ya. Kemudian bila ada yang mau ditanyakan, silakan kalian chat melalui WA group ya. Demikianlah pembelajaran hari ini, dan untuk latihan nanti akan Bapak seperti biasa, yaitu melalui Google Form ya. Sekian pembelajaran hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.